Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Kali ini saya akan menyampaikan keterkaitan prinsip dalam Pancasila dengan syariat Islam. Pancasila sebagaimana telah kita ketahui terdiri dari 5 sila. Namun Pancasila itu apa sih? Pancasila itu terdiri dari 2 kata, panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya prinsip atau asas. Berarti Pancasila itu 5 asas atau 5 prinsip negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Langsung saja ke pembahasan keterkaitan Pancasila dengan syariat Islam. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini ada dalam Al-Quran, salah satunya surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Dalam Islam, ibadah dan hukum yang dibawa tiap-tiap nabi yang diutus berbeda, sesuai dengan kondisi pada saat itu. Namun, ada yang tidak berubah, yaitu semua nabi mengajarkan tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan. Dalam sila pertama ini, setiap orang diwajibkan memeluk agama, dan tidak boleh ada paksaan dalam memeluk agama tertentu. Kemudian, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini ada dalam Al-Quran, salah satunya surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Nah, dari firman Allah surat Al-Maidah ayat 2 berisi perintah untuk saling tolong-menolong. Jangan lupa tolong menolong dalam kebaikan. Ada teman yang kesulitan belajar, dibantu. Ada teman yang pulang jalan kaki, diboncengin. Dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Contohnya nih, ada yang tanya jawaban saat ujian, jangan dijawab. Itu membuat dia semakin malas belajar. Kalau ada yang berencana ngebully teman lain nih, jangan ikut-ikutan. Syukur-syukur kita bisa memberantas pembulian. Intinya, sebagai manusia, kita harus berbuat kebaikan kepada sesama. Kemudian, sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini ada dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Ayat ini sangat cocok mengingat Indonesia terdiri dari beragam suku, beragam budaya, adat istiadat, bahasa daerah, dan masih banyak lagi. Dari keragaman-keragaman tersebut bukan malah membuat perpecahan, tetapi untuk menjadi kekuatan untuk membangun negara Indonesia yang berjaya. Memang banyaknya perbedaan sangat riskan terjadinya perpecahan. Nah, di sini harus ada toleransi dalam setiap individu warga negara Indonesia, menghargai perbedaan, saling menghormati, dan hidup rukun. Kemudian, sila keempat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setelah ini ada dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Di dalam sila keempat juga terkandung prinsip bermusyawarah, sama seperti dalam firman Allah, wa amruhum syura bainahum, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah. Musyawarah sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat. Mengambil keputusan-keputusan yang telah disepakati bersama, mencegah adanya statement-statement saling menuduh, karena keputusan bersama tidak akan memihak satu pihak, sehingga dapat menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Kemudian yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini juga ada dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada manusia untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Para wakil rakyat haruslah memutuskan suatu perkara dengan adil kepada seluruh rakyatnya. Tidak hanya para petinggi, warga negara sebagai makhluk Allah pun juga harus patuh atas perintah Allah untuk berlaku adil dan berbuat baik. Penerapan sila kelima ini bisa dilakukan dalam hidup bermasyarakat dengan banyak hal. Contohnya, hukum yang ditegakkan di Indonesia berlaku sama terhadap semua masyarakat. Tidak meringankan siapa yang punya uang dan tidak memberatkan siapa yang tidak punya uang. Contoh juga, guru itu harus memberi nilai kepada siswanya sesuai kemampuannya, bukan karena seberapa baik dan dekatnya siswa kepada guru. Sikap adil perlu dirasapi dan diilhami dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila saling terkait dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan mengamalkan Pancasila sama dengan mengamalkan sebagian dari syariat Islam. Sila pada Pancasila tersebut bersifat universal dan bisa diamalkan oleh penganut agama dan kepercayaan lain. Pengamalan Pancasila secara murni dan konsekuen dapat menjadi solusi permasalahan bangsa Indonesia. Nah, sudah berakhir nih penjelasan dari aku. Cukup sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.